Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Lutfiatus Soleha dengan NIM 211510501067. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas artikel ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan lahan pekarangan guna mendukung ketahanan pangan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Baik, di sini yang pertama ada latar belakang. Pandemi COVID-19 menimbulkan suatu ancaman yang besar bagi seluruh dunia. Salah satunya yaitu krisis pangan. Wabah ini telah menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan yang bergizi. Sementara gizi tersebut sangat dibutuhkan manusia untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kementerian Pertanian Indonesia telah mendorong upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga dengan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai pemenuhan gizi rumah tangga. Jadi tulisan ini bertujuan untuk mengulas pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan, terutama di tingkat rumah tangga, karena pekarangan sendiri mempunyai potensi yang besar dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Baik, yang kedua di sini ada pembahasan kondisi lahan pekarangan pada masyarakat saat ini masih belum dioptimalkan dengan baik. Tampak pada beberapa lahan pekarangan di sekitar rumah masyarakat masih dibiarkan dengan banyak ditumbuhi oleh rumput liar atau gulma. Hal itu karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan lahan pekarangan yang begitu besar, khususnya dalam persediaan kebutuhan pangan keluarga. Sehingga pemanfaatan lahan pekarangan sebagai ketahanan pangan keluarga sangatlah penting. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat permasalahan terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses kegiatan budidaya pekarangan. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam pembudidayaan tanaman pada pekarangan. Baik, pada tahapan yang pertama di sini ada persiapan lahan. Persiapan lahan ini dapat diawali dengan dilakukannya pembersihan pada lahan dari adanya gangguan gulma atau rumput liar. Yang kedua di sini ada pemilihan jenis tanaman. Untuk pemilihan jenis tanaman ini dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, seperti untuk menambah keestetikan rumah dan keperluan rumah tangga, baik untuk obat atau kesehatan, keperluan dapur dan pelengkap gizi keluarga. Yang ketiga ada pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan ini meliputi kegiatan penyiangan, penyiraman, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Untuk kegiatan penyiangan ini dilakukan dengan cara membersihkan lahan dari rumput-rumput liar yang bertujuan untuk mencegah adanya kompetisi nutrisi antar tanaman. Dan lalu yang kedua ada kegiatan penyiraman. Untuk kegiatan penyiraman ini harus dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kondisi sekitar lingkungan. Dan untuk kegiatan pemupukan sendiri memiliki tujuan untuk dapat memberikan suplai unsur hara tambahan pada tanaman yang dibudidayakan. Serta yang terakhir, untuk pengendalian hama dan penyakit ini harus disesuaikan dengan tingkat serangan yang ada pada tanaman tersebut. Lalu untuk tahapan yang keempat yaitu pemanenan. Pemanenan di sini harus dilakukan pada umur serta waktu yang tepat sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan pada lahan pekarangan. Selanjutnya, pekarangan apabila dikelola dengan baik dan benar maka akan memiliki banyak manfaat, seperti dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, peningkatan gizi keluarga, dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Tapi selain manfaat tersebut, terdapat 3 manfaat lain yang dapat diperoleh dari adanya pekarangan ini. Yang pertama ada manfaat ekologis. Pada manfaat ekologis di sini, pemanfaatan pekarangan di lahan perumah sangat penting untuk dapat menjaga kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kedua ada manfaat ekonomi. Untuk manfaat ekonomi ini dengan adanya lahan pekarangan akan dapat memberikan manfaat ekonomi berupa dapat membantu perekonomian keluarga. Yang ketiga yaitu manfaat sosial. Pekarangan memiliki manfaat dalam menjaga hubungan atau menjalin tali silaturahmi antar sesama manusia, seperti menjalin silaturahmi antar tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Baik, selain terdapat manfaat tadi yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan, terdapat pula fungsi dari adanya pekarangan.
Fungsi yang pertama yaitu sebagai lumbung hidup. Pekarangan dapat berfungsi sebagai lumbung hidup, di mana pekarangan dapat ditanami dengan tanaman yang mengandung karbohidrat. Pekarangan dapat menghasilkan jagung maupun umbi-umbian yang dapat dimasak sebagai pengganti nasi untuk dapat dikonsumsi keluarga sebagai bahan makanan pokok sehari-hari. Lalu yang kedua sebagai warung hidup. Warung hidup di sini dalam artian bahwa pekarangan dapat menghasilkan kebutuhan yang biasanya dibeli sehari-hari di warung. Lalu yang ketiga sebagai apotek hidup. Pekarangan berfungsi sebagai apotek hidup, di mana pekarangan ini ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat keluarga. Lalu yang terakhir sebagai bank hidup. Pekarangan dapat pula berfungsi sebagai bank hidup. Sebagai bank hidup dalam artian bahwa selain hasil dari kegiatan budidaya tanaman ini dapat dikonsumsi sendiri, hasil budidaya tanaman pada pekarangan ini juga dapat dijual untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini yaitu pandemi COVID-19 telah menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan yang bergizi. Tanpa dukungan ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, dan berkualitas, maka akan sulit untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah menjadi suatu solusi untuk dalam mengatasi ketahanan pangan nasional. Hal ini dikarenakan kebutuhan pangan keluarga secara kuantitas dan kualitas akan dapat terpenuhi dengan baik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.